Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartisa, saya mahasiswa Universitas Sayur Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, yang mana merupakan tugas ujian akhir semester eh, ganjil 2023-2024. Baik saja, langsung saja saya presentasikan. Analisis kebutuhan dalam perancangan sistem informasi. Di mana pentingnya analisis kebutuhan? Yang pertama yaitu memahami kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna sistem, dalam hal ini universitas. Ini memastikan bahwa sistem yang dikembangkan akan memenuhi tujuan dan kebutuhan utama. Yang kedua, menghindari ketidaksesuaian. Tanpa analisis kebutuhan yang baik, ada risiko pengembangan sistem tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan aktual pengguna. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan waktu. Dan yang ketiga, yaitu optimalkan efisien dan efektivitas. Memahami kebutuhan membantu merancang sistem yang efisien dan efektif, meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang maksimal. Yang kedua, slide selanjutnya, teknik dan metode pengumpulan kebutuhan. Dalam teknik ini, metode yang digunakan itu ada tiga, yaitu wawancara, studi dokumen, dan survei. Wawancara itu sendiri melibatkan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan seperti staf pendaftaran, dosen, dan mahasiswa untuk mendapatkan wawasan langsung tentang kebutuhan mereka. Yang kedua, studi dokumen. Dengan menggunakan kuesioner atau formulir untuk mengumpulkan pandangan dan opini dari jumlah besar pemangku kepentingan secara bersamaan. Dan yang ketiga, survei. Menganalisis dokumen terkait seperti kebijakan universitas, laporan pendaftaran sebelumnya, dan panduan akademis. Manajemen proyek sistem informasi itu sendiri ada tiga, yaitu perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan terakhir pengawasan proyek. Mulai dari perencanaan proyek, itu kita akan melengkapi identitas tujuan dan lingkup. Di sini kita menentukan tujuan utama dan lingkup proyek dengan jelas. Yang kedua, identifikasi stakeholder. Dengan mengenali dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, penjadwalan dan penyusunan anggaran. Di sini kita menentukan jadwal kerja dan alokasi anggaran secara terperinci. Dan yang terakhir, analisis resiko. Dengan mengidentifikasi potensi resiko dan siapkan rencana mitigasi. Manajemen proyek sistem informasi yang kedua itu melaksanakan proyek. Dalam pelaksanaan proyek itu, kita akan memilih tim proyek yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Dan yang kedua, membangun sistem komunikasi yang efektif antara anggota tim dan stakeholder. Dan yang ketiga, melakukan pengembangan sistem sesuai dengan rencana proyek. Dan terakhir, pengujian, itu dengan mengimplementasikan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan kehandalan sistem. Manajemen proyek sistem informasi yang ketiga itu pengawasan pengawasan proyek. Yang pertama ada monitoring dan pelaporan. Monitor kemajuan proyek secara berkala dan memberikan laporan kepada stakeholder. Yang kedua, manajemen perubahan. Kelola perubahan yang mungkin akan terjadi selama dilakukan proyek. Yang ketiga, pengelolaan risiko lanjutan. Dengan meninjau dan memperbarui rencana mitigasi risiko secara berkala. Dan yang keempat, evaluasi dan pembelajaran, itu dengan melakukan evaluasi proyek setelah selesai untuk pembelajaran di masa depan. Dalam pelaksanaan itu sendiri, terdapat risiko yang mungkin muncul saat
mungkin muncul dan bagaimana kita mengatasinya. Yang pertama, ketidaksesuaian kebutuhan. Eh, Cara mengatasinya yaitu dengan yang pertama pencegahan, lakukan analisis kebutuhan dengan cermat. Yang kedua, penanganannya yaitu dengan melibatkan pengguna akhir dalam tahap perencanaan dan pengujian. Risiko yang kedua yaitu perubahan lingkungan bisnis. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu mempertimbangkan fleksibilitas dalam rancangan sistem dan penanganannya, siapkan rencana cadangan untuk perubahan mendadak. Yang ketiga, risiko yang mungkin timbul yaitu keterlambatan dalam pengembangan. Di sini pencegahannya rencanakan dengan hati-hati dan atur tenggat waktu yang realistis. Cara penanganannya sendiri yaitu lakukan manajemen risiko dan komunikasi yang efektif. Risiko yang timbul selanjutnya bisa adalah ketidaksesuaian pengguna akhir. Dengan melakukan pencegahan yaitu melibatkan pengguna akhir sejak awal. Dan cara penanganannya, sediakan pelatihan yang memadai dan dukungan pasca implementasi. Yang terakhir, keamanan informasi. Dengan melakukan pencegahan yaitu menerapkan langkah-langkah keamanan selama pengembangan. Cara penanganannya dengan menyediakan pembaruan keamanan secara berkala dan melakukan audit keamanan. Dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek dengan cermat, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, Anda dapat meningkatkan peluang kesuksesan implementasi sistem informasi di perusahaan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.